Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Deborah Dias, NBI 14319000053. Di sini saya beserta kedua rekan saya, Meki Watimena, NBI 14319000033, dan Nanda Tanarubun, NBI 14319000075. Kami akan membahas beberapa soal tentang getaran bebas SDOF tak teredam. Nah, jadi tugas yang diberikan oleh dosen kami adalah dengan memilih beberapa soal yang telah diberikan, minimal 3 soal, dan langsung membuat video yang ada pembahasan dari soal-soal tersebut. Jadi soal yang kami pilih adalah yang pertama, bagaimana menentukan besar frekuensi natural pada gambar yang ada di bawah ini. Kemudian soal yang kedua adalah masih kelanjutan dari pertanyaan pertama yang masih saling berkaitan. Dan soal yang terakhir itu adalah dimana kita diminta untuk membuat satu contoh soal SDOF tak teredam beserta dengan pembahasannya. Nah, dan kita memilih untuk pertanyaan seperti yang telah tertera pada slide kita. Kemudian dengan catatan, ada catatannya di mana dari pertanyaan itu XY-nya itu 2 nomor NBI salah satu anggota kelompok, seperti itu. Baik, dan untuk setiap pembahasan soal ini kita telah membagi tugas, di mana untuk pembahasan pertanyaan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua akan dibahas oleh rekan saya Meki Watimena, dan pertanyaan yang terakhir akan dibahas oleh rekan saya Nanda Tanarubun. Baik, kalau begitu sekarang kita langsung saja kepada pembahasannya, yaitu pembahasan yang pertama. Di sini sudah tertera soalnya, bagaimana menentukan besar frekuensi natural yang ada pada gambar di bawah ini. Jadi di sini gambarnya, di mana pada gambar ini diketahui bahwa ini merupakan balok cantilever. Kenapa dikatakan cantilever? Karena baloknya ini paralel, jadi dia ada baloknya ini berserta dengan benda. Nah, yang hitam ini dikatakan benda. Nah, kemudian untuk balok itu sendiri ada EI-nya sama dengan 10 pangkat 8 LB per in kuadrat, sama ada nilai K di sini, ada 2K. Terus ada nilai W, dan ada panjangnya balok L, kemudian diketahui G-nya. Baik, langsung saja kita masuk berikutnya. Nah, dari gambar yang tadi kita catat apa saja yang diketahui dari gambar tersebut. Ingat bahwa dari soal tadi, hal yang harus selalu kita ingat adalah ini. Nah, untuk nilai X dan Y-nya diambil dari 2 nomor NBI. Nah, jadi X-nya karena memakai NBI saya, jadi 2 angka terakhir dari NBI itu adalah 53. Nah, maka nilai X-nya sama dengan 5 dan nilai Y-nya sama dengan 3. Jadi yang diketahui itu EI baloknya adalah 10 pangkat 8 LB per in kuadrat. Kemudian nilai L atau panjang baloknya sama dengan 100 in. Kemudian yang kedua ada nilai K. Nah, nilai K ini ada 2 XY 0 LB per in, dimana kita masukkan nilai XY yang tadi dari NBI itu. Jadi yang akan dihasilkan adalah nilai K-nya itu 2530 LB per in. Kemudian untuk nilai W-nya itu adalah
3XY 0 LB. Jadi akan dihasilkan kalau kita masukkan nilai XY-nya pakai NBI itu adalah 3530 LB. Maaf, saya lupa menaruh satuan di belakangnya. Jadi ini satuannya tetap LB. Nah, kemudian yang berikut adalah G-nya. Ini LB, tetap satuannya LB. Kemudian G-nya sama dengan 386 in per S kuadrat. Maka yang ditanyakan dari soal tersebut adalah besar frekuensi natural, atau yang kita ketahui adalah nilai omeganya. Berapa kira-kira? Nah, jadi nilai omeganya itu berapa? Kalau kita mau cari nilai omeganya sama dengan berapa yang ditanya, seperti itu. Berarti untuk mencari nilai frekuensi natural atau omega itu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita kerjakan dulu. Nah, baik, yang pertama, langkah yang harus kita ambil adalah mencari setiap kekakuan pada balok dan pegas, kemudian kita gabungkan. Jadi karena kan paralel, jadi kita harus mencari kekakuan dari balok dan juga kekakuan dari pegas atau benda yang tadi itu. Maka nanti kekakuan paralel kita gabungkan. Jadi di sini kekakuan balok itu rumusnya K balok sama dengan 3 EI per L pangkat 3. Jadi tadi yang diketahui adalah EI-nya kan 10 pangkat 8. Sementara L-nya adalah 100, maka kita masukkan nilai EI dan L-nya di sini pada rumus. Jadi K balok sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 LB per in kuadrat per 100 pangkat 3 in. Maka hasil yang didapatkan adalah 300 juta LB per 1 juta in. Jadi hasil dari perhitungan ini adalah 300 LB per in. Nah, ini tuh hasil. Jadi 300 LB per in ini adalah hasil dari K balok. Kemudian kita lanjutkan, sini sudah dapat nilai K baloknya. Lanjutkan lagi ke kekakuan pegas. Nah, rumus untuk kekakuan pegas itu kita lihat dari gambar tadi, karena ada 2 nilai K pada benda yang tadi. Maka K pegasnya itu adalah 2 dikali nilai K. Jadi 2 dikali 2530 LB per in. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 5060 LB per in. Nah, ini hasilnya. Kita sudah dapat kekakuan pegas. Sekarang yang harus kita cari adalah kekakuan paralel, atau kita bilang kekakuan total juga bisa. Jadi untuk mencari kekakuan paralel atau kekakuan total ini, hasil tadi yang sudah kita cari yaitu kekakuan nilai dari kekakuan balok ditambah dengan nilai dari kekakuan pegas. Nah, nilai kita masukkan. Jadi kan K totalnya sama dengan K balok ditambah K pegas. Jadi nilai K balok itu sama dengan 300 LB per in ditambah dengan 5060 LB per in. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 5360 LB per in. Ini hasilnya. Setelah kita mendapatkan kekakuan balok, kekakuan pegas, dan juga kita telah hitung kekakuan totalnya, maka kita selanjutnya bisa mencari nilai dari frekuensi natural atau nilai omega tersebut. Nah, untuk mencari nilai omega, rumusnya adalah akar dari K per M. Nah, kita masukkan nilai K yang tadi. Nah, masukkan nilai K. Jadi di sini nih K total. Masukkan nilai K total yang ini yang sudah ada. Nah, kita masukkan 5360 di rumus omega. Nah, jadi akar dari 5360 dikali G 386 per 3530. Hasilnya sama dengan
2.068.960 per 3.530. Kemudian hasil yang didapatkan adalah 586,1076487. Jangan lupa masih tetap dalam bentuk akar. Nah, di sini masih tetap dalam bentuk akar. Nah, ini untuk yang bagian ini. Nah, jadi kita langsung cari saja akar dari 586,1076487 itu berapa. Nah, ini hasilnya akar dari 586,1076487 yaitu 24,209666024 radian per S per sekon. Jadi kita bulatin. Nah, dari hasil yang ini kita bulatkan menjadi ini. Nah, jadi frekuensi natural atau omega yang kita dapatkan yaitu sama dengan 24,21 radian per sekon. Seperti itu. Nah, itu untuk pembahasan nomor 1. Untuk pembahasan berikutnya, yaitu untuk pertanyaan nomor 2, akan dilanjutkan atau akan dibahas oleh rekan saya, Meike Watimena. Baik, saya Meike Watimena, NBI 14319000033. Saya mendapat pekerjaan soal nomor 2 dan saya telah kerjakan, dan sekarang saya akan membahas hasil pekerjaannya dengan soal jika berat W pada gambar soal 1 mempunyai perpindahan awal Y0 sama dengan 1 dan kecepatan awal V0 sama dengan 2x. Tentukan perpindahan dan kecepatan pada 1 detik kemudian. Oke, untuk yang diketahui Y0 sama dengan 1 dan V0 sama dengan 25. Kenapa menjadi 5 di sini? Karena 5 ini adalah NBI. Saya ambil dari NBI teman kelompok saya. Kemudian yang ditanyakan YT sama dengan 1 dan VT sama dengan 1. Jawab, mencari Y menggunakan rumus A cos omega T ditambah B sin omega T, atau juga bisa ditulis menjadi Y0 cos omega T ditambah V0 per omega sin omega T. Ya, setelah itu kita masukkan apa yang diketahui sesuai dengan rumus. Lanjut ke YT sama dengan 1 detik sama dengan 1 cos 24,21 T ditambah dengan 1,033 sin 24,21 T. Lanjut sama dengan 1 cos 24,21 dikali lagi dengan 1 yaitu T nya ditambah dengan 1,033 sin 24,21 dikali lagi dengan 1 yaitu T nya, hingga hasilnya 1,33 in. Lanjut YT sama dengan VT sama dengan min A omega sin omega T ditambah dengan B omega cos omega T. Kenapa menjadi ini? Ini adalah hasil turunan dari YT sama dengan 1 detik 1 cos 24,21 T plus 1,033 sin 24,21 T. Lanjut untuk rumusnya, B omega cos omega T dikurangi A omega sin omega T, atau bisa ditulis juga menjadi, atau bisa diubah diganti V0 per omega dikali omega cos omega T dikurangi Y0 kali omega sin omega T. Omega dibagi omega dihilangkan, berikut sama dengan 25 per 24,21 dikali dengan 24,21 cos 24,21 T dikurangi lagi dengan 1 dikali 24,21 sin 24,21 T.
Kemudian dihitung 1,033 dikali 24,21 cos 24,21 T dikurangi 24,21 sin 24,21 T sama dengan 25,008 cos 24,21 dikurangi 24,21 sin 24,21 T. Kemudian PT sama dengan 1 detik sama dengan 25,008 cos 24,21 T dikurangi 24,21 sin 24,21 T sama dengan 25,008 cos 24,21 dikali dengan T-nya yaitu 1 dikurangi lagi dengan 24,21 sin 24,21 dikali lagi dengan 1 yaitu T-nya dihitung hingga hasil akhirnya menjadi 12,88 in per detik. Demikian pembahasan soal nomor 2. Untuk soal berikutnya atau soal nomor 4 akan dilanjutkan atau akan dijelaskan oleh rekan saya Nanda. Terima kasih. Jadi di sini sudah ada gambar struktur yang sudah diketahui modulus elastisitasnya itu 30 kali 10 pangkat 6 psi, I sama dengan 82,5 inch pangkat 4, beratnya 200 kali 25 sama dengan 5000 pon, dan yang terakhir G sama dengan 386 inch per second pangkat 2. Ditanya yaitu persamaan gerak dan persamaan respon getaran bebasnya. Jadi I tambah Fs sama dengan Ft M dikali Y double dot. Jadi Y double dot itu sendiri merupakan turunan dari Y, di mana Y yaitu perpindahan. Jadi M dikali Y double dot ditambah K dikali Y sama dengan Ft. K sama dengan 12E dikali dengan 2I per L pangkat 3. Jadi 12I dikalikan dengan nilai E yaitu 30 kali 10 pangkat 6. 2 dikalikan dengan nilai I yaitu 82,5 per 15 kali 12 pangkat 3, hasilnya 10,185 pon per inch. Kemudian massa sama dengan W per G, jadi 5000 dibagi 386 hasilnya 12.953 pon second pangkat 2 per inch. Dan ada omega n sama dengan akar dari K per M. Jadi akar dari 10.185 kali 386 per 5000 sama dengan 28,04 radian per second. T sama dengan N yaitu jadi 2pi per omega N sama dengan 0,224 second. F sama dengan omega N per 2pi, jadi 1 per 2pi akar dari 1,10185 kali 386 per 5000 hasilnya 4,46 SPS. Jadi hasil dari persamaan gerak yaitu 12.953 Y double dot ditambah 10.185 Y sama dengan 0. Dan yang terakhir persamaan respon getaran bebas. Jadi UT sama dengan U0 cos omega n T ditambah dengan U dot O per omega n kali sin omega n kali T. Jadi UT sama dengan U0 cos 28,04 T tambah U dot 0 per 28,04 sin 28,4 T. Ya baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang getaran bebas SDOF tak teredam. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.